memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum bagi nama kerajaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau
menyembah-Mu Tuhan, nyatakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Nyatakan Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan. Sebab kegelapan saat ini Tuhan, kegelapan menutupi bumi Tuhan, tetapi terang Tuhan terbit atas kami Tuhan, umat-Mu Tuhan yang mengasihi-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya akan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya akan janji-janji-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan di dalam Yesaya 60 Tuhan telah tergenapi Tuhan, sudah digenapi di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Oh, ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, umat mesianik, umat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersua, bertemu di dalam ibadah online, ibadah via streaming Bapak Ibu Saudara semua. Seperti kita ketahui bahwa hari-hari ini kita mengalami yang namanya situasi yang tidak mudah, situasi yang sulit saudaraku. Wabah Corona atau pandemi COVID-19, kita semua menamakan itu dengan nama resmi itu saudaraku, membuat segala aktivitas, segala rutinitas, segala habit manusia, termasuk kita semua, mengalami perubahan yang begitu drastis. Sekolah yang biasanya bertemu, kegiatan belajar mengajar, kemudian dialihkan menjadi kegiatan belajar mengajar di rumah. Pusat perbelanjaan, pusat aktivitas masyarakat dengan tingkat sosial, aktivitas sosial yang tinggi, kemudian beralih menjadi tutup. Banyak mal-mal yang tutup saudaraku, banyak pusat perbelanjaan yang tutup, dan itu semua karena wabah pandemi Corona saudaraku. Dan saya boleh katakan pada setiap saudara bahwa masa-masa ini tidak hanya di Yogyakarta, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia mengalami yang namanya kegelapan.
mengalami krisis. Sehingga kalau saya boleh bilang, ketika kemarin beberapa waktu yang lalu saya ngobrol, saya berbincang dengan beberapa rekan, beberapa saudara, semua tidak ada yang tidak mengatakan kapan semuanya ini berakhir, kapan semuanya ini berlalu. Semuanya mengatakan dan berharap gitu besar bahwa situasi seperti ini segera ingin cepat berlalu. Tidak ada yang mengatakan dari sekian orang yang saya ajak bicara, ajak ngobrol, tidak ada yang mengatakan demikian, saudaraku. Ya, saya ingin senang seperti saat ini. Banyak di rumah, berdiam di rumah, banyak melakukan aktivitas di rumah, nggak pengen ketemu dengan banyak orang. Enggak, saudaraku. Semua ingin, tidak terkecuali saudara dan saya pastinya, wabah pandemi ini segera berlalu, saudaraku. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat menyaksikan berita, mengikuti berita. Ada banyak bahkan pengusaha, baik itu dari kalangan artis, selebritis, influencer, bahkan yang backgroundnya benar-benar murni dari pengusaha. Mereka punya banyak usaha, bisnis. Beberapa tempat akhirnya harus ditutup karena tidak ada pendapatan, karena tuntutan harus social distancing, dan juga ada himbauan, anjuran, bahkan pemerintah mewajibkan untuk kita mengurangi, bahkan menghilangkan yang namanya kegiatan yang syarat dengan kerumunan massa. Karena kita mesti tahu ya saudaraku, hal itu menjadi penangkal utama untuk bisa memutus mata rantai yang namanya penularan COVID-19 ini, saudaraku. Dan saya katakan seperti di awal tadi bahwa dunia sedang mengalami kegelapan. Bahkan kalau boleh dikatakan kita semua dalam kondisi terdesak, kita semua dalam kondisi terhimpit. Dan hal ini mengingatkan kepada kita semua tentang kondisi bangsa Israel, di mana tertulis di dalam Alkitab, Israel mengalami yang namanya kondisi terdesak, sehingga mereka akhirnya mengalami yang namanya hopeless, tidak ada pengharapan. Untuk lebih jelasnya kita akan membuka firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai dengan 16. Dalam perikop itu berjudul Israel ditindas oleh Bani Amon. Saya mau bacakan buat saudara semua. Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Kepada Tuhan mereka tidak beribadah, bangsa Israel. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat, saudaraku, terdesak. Dikatakan di situ orang Israel sangat terdesak, seperti apa yang kita alami sekarang ini. Hari-hari ini kita mengalami yang namanya terdesak oleh karena wabah pandemi corona ini. Lalu berserulah, ayat yang 10, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Ayat yang ke-14. Pergi sajalah, berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Ayat yang ke-15.
Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Matamu, MU-nya besar, mata Tuhan. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Ayat yang ke-16, yang terakhir akan saya bacakan kepada saudara semua. Dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka, ini yang menarik saudaraku, ayat yang paling terakhir. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Dengan kata lain, maka Tuhan nggak tega lagi melihat kesukaran Israel. Sekalipun Israel selingkuh, menyembah Allah lain, berhala lain. Tetapi ketika bangsa umat Israel berseru dan menjauhkan ilah-ilah mereka, maka Tuhan dikatakan di ayat 16 bagian terakhir, tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran umat itu. Nah, saudara, kita melihat di dalam perikop yang saya bacakan buat saudara semua tadi, bahwa bagaimana bangsa Israel, bangsa umat pilihan Tuhan, Tuhan izinkan terjadi yang namanya mengalami penindasan, mengalami penjajahan, dijajah oleh bangsa-bangsa yang gak bersunat. Sehingga kita bertanya, Tuhan, di manakah keadilanmu? Katanya Israel adalah umat pilihanmu, tetapi kenapa bangsa ini akhirnya mengalami yang namanya kalah perang dan terpuruk dan mereka terdesak? Bangsa pilihan Allah, saudaraku, tetapi mengalami yang namanya terpuruk, terdesak, dijajah oleh bangsa-bangsa yang gak mengenal Allah. Ternyata kalau kita tadi renungkan kembali, kita baca ulang, ada alasan kenapa Tuhan mengizinkan yang namanya Israel, umat pilihan Tuhan sendiri, mengalami dijajah. Karena Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa itu? Selingkuh, saudaraku. Menyembah ilah-ilah lain, menyembah Baal, menyembah Asitoret. Dan disitu dikatakan mereka bangsa Israel dijajah selama berapa tahun, saudaraku? 18 tahun. Bayangkan, saudaraku, dijajah itu berbicara tentang hal yang tidak mengenakan. Dijajah itu berbicara tentang hal yang seperti yang kita alami. Lockdown, kemana-mana diawasi, ke situ ada larangan, ke sana dilarang. Berbicara tentang hal yang gak mengenakan. Kita baru mengalami yang namanya terisolasi, social distancing 1 bulan kurang lebih sekarang yang sudah berjalan. Ini saja sudah mengalami yang namanya dampaknya luar biasa. Ekonomi merosot, banyak orang mengalami kehilangan pekerjaan, banyak orang mengalami kerugian, banyak perusahaan-perusahaan besar harus tutup dan lain sebagainya. Itu baru 1 bulan. Dan ini bangsa Israel mengalami yang namanya berapa tahun, sudah 18 tahun. Dan mereka mengalami yang namanya terdesak. Dan akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Nah, ini yang menarik, saudaraku. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, respon Tuhan ini menariknya. Ketika mereka minta tolong, Tuhan, tolong kami. Respon Tuhan seperti seolah-olah Tuhan memang mendengarkan, tetapi seolah-olah respon Tuhan hanya setengah hati. Karena Tuhan menjawab begini, hai umat Israel, bukankah aku adalah Allahmu yang telah menolong engkau keluar dari bangsa Mesir, masuk ke tanah perjanjian? Bukankah aku yang membuat engkau menang perang di sana sini, memberikan kemenangan? Bukankah aku yang dulu melepaskan engkau dari kesukaran-kesukaran? Tetapi ini respon Tuhan kepada seruan Israel, kenapa engkau justru berpaling kepada ilah-ilah lain, kepada Baal, kepada Asitoret dan lain sebagainya? Nah, kalau memang itu pilihanmu, mereka engkau jadikan sebagai ilahmu, Allahmu, sesembahanmu, ya udahlah, serukan doamu, teriaklah, minta tolong kepada mereka. Itu respon Tuhan yang kita baca tadi, saudaraku, di dalam Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai dengan 16. Tetapi, saudaraku, umat Israel tidak patah arang. Umat Israel terus menerus berseru, kembali berseru. Dan kali ini berserunya disertai dengan tindakan, mereka berseru, kemudian mereka menyertai dengan tindakan yang namanya menjauhkan Baal-Baal itu, menjauhkan selingkuhan-selingkuhan sesembahan mereka. Dengan kata lain, mereka membuang ilah-ilah itu, mereka meremukkan, bahkan mungkin boleh dikata membakar, dan kemudian mereka berpaling, berseru pada Tuhan. Mereka beribadah, datang kepada Tuhan.
Ini berbicara tentang pertobatan total, saudara. Dan ketika Tuhan melihat bangsa Israel bertobat secara total, berseru tetapi juga meninggalkan ilah-ilah itu, dikatakan ayat 16 bagian terakhir. Ini yang menarik sekali. Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya. Gak tega melihat seruan pertobatan total umat Israel. Sepertinya seolah-olah hopeless, saudaraku. Sepertinya seolah-olah gak ada harapan, saudaraku, masa depan umat Israel. Tetapi ketika mereka berseru meninggalkan ilah-ilah mereka, mereka bertobat sungguh-sungguh, harapan itu muncul. Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka. Dikatakan hati Tuhan gak tega melihat kesukaran mereka. Nah, saudaraku, firman Tuhan kali ini yang kita renungkan membawa kepada kita untuk menerima arahan yang datangnya dari Tuhan. Apa itu? Bukankah sekarang kita mengalami hal yang sulit, yang gak mudah, mengalami kegelapan? Bukan hanya di Yogyakarta, bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia mengalami yang namanya tertindas, terdesak, seperti apa yang dialami bangsa Israel yang tadi kita baca bersama-sama. Saudaraku, ada banyak orang mengeluh, kapan ini berakhir Tuhan? Kapan mulai roda perekonomian pulih kembali? Kapan sekolah-sekolah bisa masuk? Seolah-olah gak ada harapan, seolah-olah udah gak ada masa depan. Tetapi saudaraku, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan, ayo, masih ada harapan. Satu-satunya harapan adalah kepada Tuhan. Kita berseru datang kepada Tuhan, bersama-sama berseru. Saudara, berseru dalam bahasa Yunani atau bahasa Greka dikenal dengan istilah epikaleo. Apa itu epikaleo? Epikaleo itu mengandung pengertian menyebut dan juga berdoa, menaikkan permohonan. Jadi ketika kita berseru seperti arahan firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 10 ayat 6-16, ayo mari kita datang kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, berdoa, naikkan doa-doa kepada Dia. Jadikan diri saudara dan saya sebagai garda terdepan untuk pemulihan kota ini, untuk pemulihan bangsa ini, melalui seruan doa-doa kita. Kalau kita mengenal garda terdepan untuk kesembuhan pasien-pasien penyakit corona, itu adalah tenaga medis, adalah dokter, perawat, dan lain sebagainya. Kita di sini pun juga menempatkan diri kita sebagai garda terdepan untuk pemulihan bangsa ini melalui doa-doa kita. Masih ada harapan ketika kita datang kepada Tuhan. Bukankah Tuhanlah yang menciptakan virus? Segala makhluk hidup termasuk mikroorganisme itu adalah Tuhan yang menciptakan. Saintis beberapa waktu kemarin sempat menyatakan bahwa virus itu tidak bisa diciptakan. Penciptanya ya hanyalah Tuhan, tetapi virus bisa dikembangkan. Manusia hanya bisa mengembangkan, tetapi kalau menciptakan, sumbernya adalah Tuhan sendiri. Dia adalah kreator. Makanya ketika kita mengalami yang namanya keadaan terdesak, firman Tuhan mengatakan berseru. Terdesak oleh karena apa? Wabah virus. Berserulah kepada Dia, pencipta segala makhluk hidup, mikroorganisme termasuk virus itu. Ketika kita berseru dengan sungguh-sungguh, menempatkan diri kita sebagai garda terdepan, memohonkan pengampunan kepada seisi dunia terhadap kota ini, terhadap bangsa ini. Bila mana ada kesalahan, kita maju di garda terdepan, berseru bersama-sama, memohonkan pengampunan, supaya pengampunan, kasih karunia, anugerah itu Tuhan itu tercurah, khususnya untuk bangsa Indonesia, khususnya lagi untuk kota Yogyakarta. Kita seperti yang pernah kita ketahui, saudaraku, kami para hamba Tuhan, saudaraku, seringkali bertemu satu sama lain, sharing, dan ada keprihatinan yang kami terima dari kami sharing. Ternyata di negara-negara maju ada fenomena yang kurang baik. Apa itu, saudaraku? Di sana gereja-gereja sudah mulai kosong, gereja-gereja sudah mulai menjadi semacam museum. Banyak gereja-gereja yang tutup. Karena apa? Banyak orang-orang di negara-negara maju, di Eropa sana, bahkan di Amerika, mereka lebih senang yang namanya pesta pora. Mereka lebih senang yang namanya
ke klub-klub malam sampai malam, dini hari sampai pagi. Waktu mereka untuk beribadah kepada Tuhan mereka udah abaikan. Dan bahkan kita menjumpai beberapa fenomena bagaimana orang mau buka usaha, make kuasa di luar kuasa Tuhan, make pelarisan, make kuasa gelap dan lain sebagainya. Mungkin ini yang menjadi murka, mungkin ini yang menjadi amarahnya Tuhan, seperti amarahnya Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi nggak heran saudaraku, Tuhan izinkan ini terjadi, pandemi ini, supaya kita kembali introspeksi dan kita berserah kepada Tuhan. Dan tentunya seperti firman Tuhan, berseru dengan tindakan nyata. Kita tetap menjaga hidup sehat, pola hidup sehat. Kita tetap tinggal di rumah sesuai dengan anjuran himbauan pemerintah. Karena pemerintah adalah tangan kanannya Tuhan. Pemerintah adalah hamba Allah, seperti yang difirmankan di firman Tuhan. Kita tetap taat. Di dalam ketaatan kita, di dalam seruan kita, saya percaya. Saya terlalu percaya. Seperti di dalam ayat 16 Hakim-Hakim 10. Ketika kita dengan sungguh-sungguh berdoa memohonkan pengampunan untuk bangsa ini, untuk kota ini, dan bahkan untuk keluarga kita, bila mana ada kesalahan dosa, dengan sungguh-sungguh saya terlalu percaya Tuhan tidak akan tahan lagi. Tuhan merasa tidak tega melihat umatnya terdesak. Dan saya percaya pemulihan itu dinyatakan, terobosan itu dinyatakan. Kedua firman Tuhan berkata di dalam firman-Nya, saudaraku, ada janji Tuhan. Saya akan akhiri khotbah sharing saya pada saat ini, pada hari ini, dengan saya membacakan janji firman Tuhan. Ketika umatnya berseru, Tuhan akan menjawab, asal dengan seruan dengan sungguh-sungguh, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, ku-nya adalah besar kepada Tuhan, maka aku Allah, aku Tuhan akan mendengarkan kamu. Yeremia 33 ayat 3. Janji Tuhan dinyatakan untuk umat yang berseru berdoa kepadanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Umat mesianik, umat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada dan mengikuti ibadah online ini, saya mengundang saudara untuk mari kita bangkit berdiri. Kita jadikan diri kita sebagai garda terdepan untuk menyerukan, untuk menaikkan doa kepada Tuhan bagi pemulihan bangsa kita, bagi pemulihan kota tercinta kita, bahkan bagi pemulihan untuk keluarga kita. Mari kita datang kepada Tuhan, arahkan pandangan saudara kepada Tuhan. Mari kita berpaling kepada Allah yang kita sembah dalam nama Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang padamu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan
sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu akan kuasa-Mu Tuhan, dicurahkan bagi kami. Engkau yang berdaulat atas kota kami, Engkau yang berdaulat atas bangsa kami, Engkau berdaulat atas gereja kami, Engkau memegang kendali hidup kami. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, bersama-sama umat-Mu yang percaya, umat-Mu yang Kau kasihi, kami berseru menaikkan doa kami kepadamu Tuhan. Biarlah melalui wabah pandemi corona ini Tuhan, hati-hati yang keras dilembutkan, hati mereka yang menyimpang daripadamu, mereka yang berpaling pada kuasa di luar Engkau, kembali kepadamu ya Bapa. Mereka boleh menyadari bahwa tanpa campur tangan-Mu Tuhan, mereka tidak bisa berbuat banyak. Ini Tuhan doa kami Tuhan. Biar mereka yang selama ini sudah lama meninggalkan Engkau, ini doa kami Tuhan, melalui fenomena pandemi corona ini, mereka boleh disadarkan betapa pentingnya hadirat-Mu, betapa berharganya campur tangan-Mu, betapa perlunya akan hadirat-Mu, akan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni setiap kesalahan umat manusia yang selama ini sudah jauh meninggalkan Engkau. Ampuni dosa kami Tuhan, jika kami pun boleh selama ini menjadi batu sandungan buat orang lain. Ampuni kami Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus, saat ini kami bersama-sama untuk berdoa untuk pemerintah bangsa ini, untuk Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta menteri dan jajaran aparat yang boleh Engkau izinkan ada untuk memerintah bangsa ini. Diberkati mereka, wibawa ilahi Engkau curahkan, pengurapan-Mu Engkau curahkan. Mereka boleh menjadi tangan kanan-Mu, menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk membawa bangsa ini keluar dari krisis akibat pandemi corona ini. Dan juga kami berdoa untuk kota Yogyakarta Tuhan. Kami menyerahkan Yogyakarta dalam kendali kuasa-Mu melalui kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Sri Pakualam. Kami meminta Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, kesejahteraan bagi kota kami. Sebab firman-Mu Engkau katakan, kesejahteraan bagi kota kami adalah kesejahteraan bagi kami. Bapak, kami berserah untuk setiap aparat negara, untuk lembaga-lembaga, badan-badan negara, badan hukum dan lain sebagainya. Kami meminta untuk para wakil rakyat di negeri ini, Tuhan, mereka benar-benar memiliki roh takut akan Engkau Tuhan, dalam menjalankan pemerintahan, dalam menjalankan amanat yang boleh mereka emban, amanat untuk menjadi perpanjangan tangan untuk kesejahteraan rakyat. Kami juga berserah untuk tenaga medis, untuk dokter, untuk perawat yang mereka adalah menjadi garda terdepan untuk pemulihan pasien-pasien yang mengidap COVID-19. Kami percayakan di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kekuatan buat mereka. Tuhan nyatakan kekuatan buat mereka. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal tercurah atas mereka. Mereka menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk pemulihan bangsa ini keluar dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan lindungi mereka. Tuhan juga sertai kami, para gereja-Mu Tuhan di Indonesia dan juga di Yogyakarta. Melalui pandemi COVID-19 ini kami boleh bersatu hati, bergandengan tangan Tuhan, menanggalkan syakwa sangka untuk kami bersatu hati di dalam naungan kuasa-Mu Tuhan, bekerja sama untuk menjadi berkat
buat kota ini, untuk menjadi berkat buat mereka yang membutuhkan kasih-Mu. Sebab keberadaan kami Tuhan adalah agen-agen kasih-Mu, menjadi jawaban mereka yang memerlukan kasih-Mu. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami umat percaya, kami meminta perlindungan yang datangnya dari Tuhan oleh darah Yesus yang menebus setiap kami Tuhan, menjadikan kami beroleh kekebalan imun yang dikuatkan, beroleh badan yang sehat Tuhan, untuk kami boleh melalui masa-masa krisis ini. Kami percaya bersama Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak mempermalukan orang yang berharap dan berseru padamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, kami berdoa, kami berseru, dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Umat Mesianik, umat yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya kita membawa korban taburan. Kita akan menabur bersama-sama untuk perluasan kerajaan Tuhan melalui komunitas gereja kita di GBI Rock Sejahtera Yogyakarta. Di layar saudara tertera alamat atau nomor rekening yang saudara bisa menabur dengan melalui transfer. Saudara, ketika saudara menabur, saudara akan mengambil bagian yang penting untuk pemulihan kota ini. Karena apa saudaraku, GBI Rock Sejahtera baru-baru ini juga mengambil bagian untuk aksi sosial bagi-bagi sembako di masa-masa sulit ini. GBI Rock Sejahtera menjadi bagian untuk memberkati kota ini. Untuk itu ketika saudara menabur, saudara menjadi bagian untuk pemulihan kota ini. Mari bersatu hati, saya hantar saudara untuk kita membawa korban persembahan kita yang nantinya akan kita transfer di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami datang kepadamu. Kami berikhtiar Tuhan untuk membawa korban persembahan kami. Yang kami bawa, yang akan kami transfer di nomor rekening yang sudah disampaikan di layar yang sudah kami lihat tadi. Kami meminta Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan sucikan dan kuduskan. Kami percaya Tuhan memberitukan setiap kerinduan, setiap niat baik kami Tuhan untuk menabur ini. Kami percaya barang siapa kami memberi tidak akan berkekurangan, karena itu janji-Mu. Engkau akan memberkati kami, ganti dengan berlimpah-limpah berkat, sebab Engkau adalah Allah sumber berkat dan terobosan buat kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati setiap umat-Mu yang menabur. Tuhan berkati setiap umat-Mu, perekonomian mereka, perekonomian saudara-saudara, pekerjaan usaha, Tuhan jadikan berhasil, dan melalui usaha, melalui pekerjaan setiap umat-Mu ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik saudara, tiba waktunya kita akan menerima berkat Tuhan. Kita mendengarkan dan melihat suara gembala. Kalau kita hari ini warga kerajaan kita pergi ke mall, kemanapun, yang diperiksa itu adalah temperatur di sini. Nah, seringkali saya lihat ya panas sekali, kedinginan, tidak tahu gimana alatnya, error 34. Tapi sebetulnya yang harus diperiksa itu hati kita. Hari ini let us check keadaan hati kita. Harusnya panas bagi Tuhan. Karena saya punya pengalaman, kalau ada kehadiran daripada Tuhan jadi hangat. Ada kasih itu hangat. Tapi ketakutan itu dingin. Bahkan literally kalau saya melakukan pengusiran roh jahat, temperatur bisa drop saudara. Karena itu membawa ketakutan. Di dalam 2 Timotius 1:7, maka dikatakan dalam terjemahan The Translation, God never give you the spirit of fear. Fear ternyata spirit saudara. Ketakutan adalah roh. Karena itu lebih banyak orang itu jadi masalah karena ketakutan. Kalau ketakutan saling menyalahkan, bilang disantet, bilang pembantunya ada kuasa gelap. Saudara yang kasih, Tuhan tidak pernah memberikan spirit of fear,
Tapi Holy Spirit dalam terjemahan The Translation give us mighty power. Berikan kita kekuatan yang luar biasa. Love and self-control. Sound mind itu self-control, saudara. Saudara, kita mendengar ada hamba Tuhan, rekan-rekan kita yang jatuh. Jangan disebarkan, jangan diceritakan. Karena itu tidak mempermuliakan Tuhan. Doakan saja. Tetapi sesungguhnya self-control itu sangat kita butuhkan. Saya ingat apa dikatakan oleh Nelson Mandela. Dia berkata bahwa kamu boleh punya hikmat seperti Salomo, memuji Tuhan seperti King David, kamu punya yaitu hebat berperang seperti Yosua, tapi kalau kamu tidak punya penguasaan diri, self-control seperti Joseph, kamu akan berakhir seperti Simpson. Buta, jadi pelawak, jadi tertawaan, mempermalukan Tuhan. Pasti nggak ada daripada kita yang mau itu. Ingat, mulai daripada roh ketakutan. Menghadapi keadaan saat ini. Boleh pandemi, tapi kuasa Tuhan di atas segalanya. Dia memberikan pada kita agape. Agapau itu kasih ilahi. Dan kemudian dinamis, kuasa mengadakan mujizat dan self-control. Keluarga kami diselamatkan karena satu ayat ini. Ada salah satu anggota keluarga kita, dia mengalami depresi yang luar biasa. Dan pada saat itu kita kira ini sekedar ya physically atau fisiologis ataupun psikis begitu. Ternyata itu spirit. Dan dia mengalami banyak ketakutan, lihat orang jadi tuju dan sebagainya. Dia mulai lihat hal-hal yang tidak dilihat dengan mata biasa. Dan pada saat itu lewat Frans de Romes, seorang hamba Tuhan sederhana, penyanyi itu, dia membacakan ayat ini dan dia panggilan untuk seluruh keluargamu, ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan saya masih ingat dia cuma bacakan ayat ini dan tangking roh jahat itu, dan keluarga kita besok dibaptis 10 orang sekaligus, dan mereka semua adalah hamba-hamba Tuhan, penatua-penatua, para pemimpin di dalam rumah Tuhan. Karena itu hari ini kesempatan. Engkau yang punya kekuatan, engkau yang punya iman, punya hati nurani yang murni, bangkit, selamatkan seluruh keluargamu. God bless you. Tuhan memberikan kepadamu power, love, and sound mind, self-control. God bless you, warga kerajaan. Amin. Umat mesianik, umat yang dikasihi Tuhan, kita sampai di penghujung ibadah online kita. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Boleh bangkit berdiri dimanapun saudara berada, mengikuti ibadah streaming atau online ini. Kita bangkit berdiri, kita bersama-sama akan mengakhiri dengan kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari arahkan pandangan saudara, mata rohani saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau berlimpah-limpah.
Tuhan menyertai engkau dengan penyertaan yang sempurna, sehingga apa yang engkau lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus, dan pertolongan dari Tuhan Yesus senantiasa ada pada saudara, tercurah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oh, give me Jesus. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, oh, give me Jesus. Give me Jesus.